Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Safaibowo dari Sekolah Vokasi Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri dengan nomor induk mahasiswa 4004012562019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah ketiga LH dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Cu Udowo, Sarjana Teknik, Magister Hukum, APM, ASEAN, ENG, ACPE, APEC, ENG, mengenai unit kompetensi mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 38 tahun 2019. Latar belakang pentingnya penerapan K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya sistematis untuk melindungi pekerja dari bahaya dan resiko yang muncul selama bekerja. Penerapan K3 sangat penting dalam setiap organisasi karena bertujuan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan menjalankan K3 secara efektif, organisasi tidak hanya melindungi tenaga kerjanya, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Oleh karena itu, evaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kegiatan kerja berjalan sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, tujuan evaluasi persyaratan dan prosedur K3. Tujuan pertama adalah memastikan kepatuhan terhadap K3. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah seluruh kegiatan kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar keselamatan, serta prosedur operasional atau SOP yang telah ditetapkan. Tujuan berikutnya adalah mengidentifikasi risiko. Melalui evaluasi K3, potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja dapat ditemukan sejak dini sebelum menimbulkan insiden atau kerugian. Selanjutnya, evaluasi K3 bertujuan untuk mengambil tindakan korektif. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap prosedur kerja, sistem pengendalian, maupun perilaku kerja yang belum sesuai dengan persyaratan K3. Lalu, meningkatkan keselamatan dan kinerja K3. Evaluasi yang dilakukan secara berkala mendukung upaya perbaikan berkelanjutan dalam sistem K3 serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh tenaga kerja. Pemenuhan persyaratan K3. Pemenuhan persyaratan K3 merupakan bagian penting dalam memastikan kegiatan kerja dapat dilaksanakan secara aman dan terkendali. Persyaratan K3 mencakup aspek administrasi, teknis, dan personil yang saling berkaitan. Persyaratan administrasi meliputi kelengkapan dokumen K3 seperti izin kerja atau work permit, standar operasional prosedur terbaru, catatan inspeksi, serta registrasi alat pelindung diri. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa kegiatan kerja telah direncanakan dan dikendalikan sesuai ketentuan K3. Persyaratan teknis yang meliputi kondisi mesin dan peralatan, sistem ventilasi, sistem proteksi, pemasangan tanda bahaya, serta pengendalian terhadap potensi bahaya. Kemudian ada persyaratan personil yang mencakup kompetensi pekerja termasuk pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Pekerja yang kompeten akan mampu melaksanakan pekerjaan dengan aman serta mematuhi prosedur K3 yang berlaku. Dengan terpenuhinya persyaratan K3 tersebut, memastikan prosedur peralatan dan pekerja siap untuk bekerja dengan aman sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan dan kerugian operasional. Langkah-langkah evaluasi K3 dan implementasinya. Langkah pertama dalam evaluasi K3 adalah identifikasi bahaya dan risiko K3. Pada tahap ini, seluruh potensi bahaya di tempat kerja seperti bahan kimia, panas, listrik, maupun risiko jatuh diidentifikasi dan dicatat. Risiko yang ditemukan kemudian dianalisis menggunakan metode Hirsch untuk menentukan tingkat risikonya. Lalu meninjau kebijakan dan program K3, evaluasi dilakukan dengan memastikan bahwa SOP, prosedur kerja, dan program K3 perusahaan telah tersedia, diterapkan serta sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, memeriksa kepatuhan terhadap SOP dan kelengkapan APD. Pada tahap ini dinilai apakah pekerja melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan dan menggunakan alat pelindung diri secara lengkap dan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kemudian meninjau pelatihan dan kompetensi pekerja. Evaluasi memastikan bahwa pekerja telah memiliki pelatihan dan sertifikasi yang memadai sehingga mampu melaksanakan pekerjaan dengan aman dan sesuai standar K3. Langkah kelima adalah menilai efektivitas pengendalian risiko. Pengendalian yang ada seperti penggunaan APD, pelindungan mesin, sistem alarm, ventilasi, serta prosedur darurat diperiksa untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan efektif dalam pengendalian risiko. Terakhir, mengidentifikasi kekurangan dan merekomendasikan perbaikan. Setiap deviasi atau potensi bahaya yang ditemukan dicatat dalam laporan evaluasi, kemudian disusun rekomendasi perbaikan terhadap prosedur pengendalian dan pelatihan K3 guna meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, terdapat beberapa contoh temuan evaluasi K3 seperti belum adanya SOP untuk mengoperasikan mesin berbahaya. Tidak adanya prosedur tertulis untuk mengoperasikan mesin-mesin yang berbahaya akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Kemudian, persediaan alat pelindung diri yang tidak memadai, di mana jumlah dan ketersediaan alat pelindung diri atau APD seperti helm, sarung tangan, sepatu safety tidak mencukupi kebutuhan pekerja. Selanjutnya, pekerja yang belum mengikuti pelatihan K3 secara rutin akibat tidak adanya program pelatihan K3 yang terstruktur dan berkala untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran pekerja tentang keselamatan kerja. Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan K3.
Berdasarkan hasil evaluasi K3, diperlukan beberapa rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama yaitu penyusunan SOP penggunaan mesin berbahaya. Prosedur operasi standar perlu dibuat secara jelas dan rinci agar pekerja memiliki pedoman yang tepat dalam mengoperasikan mesin, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Kemudian, menyediakan alat pelindung diri yang memadai. Perusahaan perlu memastikan ketersediaan APD yang sesuai, lengkap, dan dalam jumlah yang mencukupi, agar pekerja terlindungi dari potensi bahaya di tempat kerja. Lalu, mewajibkan pelatihan K3 bagi seluruh pekerja. Pelatihan K3 yang dilakukan secara rutin dan terstruktur bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kompetensi pekerja dalam menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Kesimpulannya, evaluasi K3 secara berkala sangat penting untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 di tempat kerja. Evaluasi K3 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan keselamatan serta kesehatan kerja. Dengan evaluasi K3, organisasi atau perusahaan dapat mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan terus meningkatkan kinerja K3 secara berkala.